Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Musbiko. Di sini saya akan bersaring-saring tentang kembali bekerja setelah melahirkan. Apa aja sih persiapannya? Kan sebelumnya cuti ya, cuti melahirkan. Terus biar waktunya efektif buat untuk dirinya sendiri maupun untuk babynya ya. Jadi jadwal-jadwal apa aja, kegiatan apa aja ya setelah sudah kembali bekerja lagi, itu yang efektif yang seperti apa. Nanti di sini akan dijelaskan satu persatu ya bunda-bunda, nanti lihat video saya sampai selesai. Yang pertama, kita harus lakukan pengorganisasian kerja. Buatlah to-do list yang harus dilakukan dalam satu hari. Jika memungkinkan, buatlah daftar tugas yang dapat dikerjakan di kantor dan sebagian di rumah ya. Jadi perlu dijadwalkan besok. Kalau misalnya seorang yang guru ya, kalau yang pekerjaannya guru, besok apa yang harus mau diajarkan itu harus dipersiapkan dulu kayak gitu. Semuanya harus dibikin jadwal ya. Terus yang kedua harus dilakukan buat daftar perawatan yang harus dilakukan oleh baby sister saat di rumah. Kapan harus memandikan, kapan harus mentidurkan, dan berbagai hal lain untuk keperluan bayi. Maksudnya di sini pada saat bunda pergi ke kantor ya, itu barangkali kita jadwalkan ya ke baby sister. Ini waktu mandi jam segini, terus waktu makan, terus waktu maaf ya, bukan makan ya, karena ini kan masih bayi ya, maksudnya waktu mandi, terus waktu berbagai hal yang untuk keperluan bayi ya, misalnya nyusu harus 2 jam sekali kayak gitu. Itu harus harus dijadwalkan juga dan diberikan sama baby sister. Jadi baby sister tahu tugas-tugasnya pada saat bunda itu berangkat ke kantor ya. Dan yang nomor 3, pastikan bayi tetap dalam kondisi yang aman dan lakukan pengecekan apakah baby sister bekerja dengan baik. Jika memungkinkan, sediakan ponsel untuk baby sister. Jadi meskipun kita berada di dalam kantor, kita harus masih aja memantau si baby saat di rumah ya, pada saat kita istirahat di kantor, kita bisa telepon ke baby sister apa aja yang menanyakan apa aja, apakah si baby ini rewel apa enggak kayak gitu. Dan harus sediakan ponsel untuk khusus baby sister. Jadi baby sister itu disediakan ponsel, barangkali ada apa-apa, jadi baby sister bisa menghubungi bunda secara langsung ya. Terus yang keempat, buatlah perencanaan kerja cadangan apa yang harus dilakukan jika bayi sakit. Jika baby sister tidak ada di rumah atau jika ada masalah lain, komunikasikan dengan rekan kerja atau atasan Anda tentang hal ini. Ya, jadi kalau misalnya ternyata bayinya itu mengalami sakit, terus baby sisternya lagi nggak berangkat, kita harus ngobrol sama temannya untuk misalnya pekerjaan yang di kesehatan ya, untuk tukar dinas untuk izin kayak gitu. Karena babynya yang lagi sakit. Jadi di sini harus buat perencanaan kerja cadangan ya. Apa yang harus dilakukan jika bayi sakit. Jadi harus lapor terlebih dahulu. Jadi tidak izinnya itu tidak mendadak lah kayak gitu. Walaupun si baby itu kan terkadang kalau sakit terkadang juga terjadinya mendadak juga ya. Tapi harus ada perencanaan kerja cadangan, dikomunikasikan dengan rekan kerja atau atasan Anda tentang hal ini. Dan yang kelima, persiapkan peralatan memompa ya, Jadi pada saat bekerja itu malamnya itu harus disiapkan pompa payudara, kotak untuk menyimpan susu, ice pack untuk mendinginkan susu, dan tas yang tertutup dan dapat melindungi susu. Jika memungkinkan, sediakan baju tambahan. Hal ini diperlukan jika air susu terus keluar membasahi pakaian. Jadi harus persiapan
untuk pumpingnya ya harus dipersiapkan dari semalam ya. Dan yang keenam, jika tidak dapat memompa susu saat bekerja, sebaiknya hal ini dilakukan saat mau berangkat atau sepulang kerja. Kalau misalnya di dalam kerjaan benar-benar sibuk banget ya, terus kita harus mengeluarkan ASINya itu sebelum bekerja ya, sebelum bekerja dan setelah bekerja ya, sebelum bekerja dan sepulang kerja kayak gitu. Kalau misalnya tidak memungkinkan dipompa di kantor ya, tapi kebanyakan sih bunda-bunda ini ya, maksudnya ada waktu untuk istirahat bisa kok memompa di ini apa di kantor, karena kalau enggak di ini juga nantinya bengkak kalau enggak dikeluarkan. Jadi tetap harus mempersiapkan alat untuk pumpingnya ya, alat untuk pumpingnya. Pompa kayak yang tadi, pompa payudara, kotak menyimpan susu itu harus wajib ya, aspek wajib untuk dibawa pada saat ke kantor ya. Terus yang ketujuh, tidak kalah penting adalah peran suami bagi jadwal mengurus bayi di luar jam kerja atau saling kerjasama untuk mencapai satu tujuan merawat bayi dengan baik. Ini misalnya sama suami itu harus, peran suami di sini itu sangat penting. Jadi kita harus bagilah jadwal mengurus bayi di luar jam kerja. Jadi biar ibunya ya, udah ibunya mengurus babynya, bekerja juga. Jadi biar ibu mendapatkan istirahat yang cukup, yang efektif juga. Jadi sistemnya pergantian sama suaminya, gantian sama suaminya. Pada saat babynya tidur, bundanya disuruh tidur juga, suaminya yang mempersiapkan yang lainnya, misalnya yang nungguin kayak gitu loh. Jadi pada saat babynya bangun, nanti ini suaminya yang berperan untuk membantu si istri kayak gitu. Diusahakan biar bunda mendapatkan istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup, karena istirahat ini akan berpengaruh pada ASI. Apabila terlalu capek itu akan menghambat pada ASI. Jadi biar terbagi ya, biar ada peran suami juga di sini ya. Dan nomor 8, stabilitas emosi penting saat berhadapan dengan bayi dan di kantor. Carilah suasana untuk relaksasi di tengah kesibukan luar biasa yang Anda hadapi. Cobalah istirahat saat bayi tertidur. Yang tadi sudah dijelaskan, pada saat bayi tidur lebih baik ibunya ikutan tidur aja ya, istirahat. Nanti biar pekerjaan yang lainnya ya yang bisa melakukan itu dilakukan sama baby sister suaminya yang membantu ya. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang mengawali lagi untuk bekerja setelah cuti melahirkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.